Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadisah Putra. Saya Chandra Wicaksono. Saya Muhammad Aditya Leonardo. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan keuangan kas kecil sistem Impress kami. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai. Pertama, kami akan menjelaskan tentang soal laporan keuangan kas kecil kami menggunakan sistem Impress. Nama PT kami yaitu PT Sukamaju. Nama pimpinan Albert MSI, bendahara perusahaan bernama Bapak Fatah. Dana yang kita kelola pada tiap bulannya berjumlah 2 juta rupiah menggunakan sistem Impress. Lalu sisa saldo bulan sebelumnya berjumlah 250.000 rupiah. Kemudian akun pengeluarannya sebagai berikut. Ada biaya konsumsi, biaya ATK, biaya telepon, PDAM dan listrik, serta biaya transportasi, dan lain-lain. Kemudian, kami akan menjelaskan bagian bukti transaksi kas masuk. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bukti pengeluaran kas masuk. KM 01, yang artinya kas masuk ke 1. Judul, bukti penerimaan kas kecil. Diterima dari bendahara perusahaan, uang sejumlah Rp1.750.000 untuk keperluan pengisian dana kas kecil. Tertulis Rp1.750.000 di Bandung tanggal 1 Oktober tahun 2020. Disetujui oleh Albert MSI selaku pimpinan, dibayar oleh Bapak Fatah selaku bendahara perusahaan, diterima oleh Aditya selaku bendahara kas kecil. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang bukti pengeluaran kas kecil. Nomor KK01, bukti pengeluaran kas kecil. Diserahkan kepada Bapak Hadi, uang sejumlah Rp40.000 untuk keperluan membeli materai. Tertulis Rp40.000 di Bandung tanggal 2 Oktober tahun 2020. Disetujui oleh Albert MSI selaku pimpinan, dibayar oleh Aditya selaku bendahara kas kecil, diterima oleh Bapak Hadi. Kedua, nomor KK02, bukti pengeluaran kas kecil. Diserahkan kepada Bapak Chandra, uang sejumlah Rp50.000 untuk keperluan membayar biaya telegram Semarang. Tertulis Rp50.000 di Bandung 5 Oktober tahun 2020. Disetujui oleh Albert MSI selaku pimpinan, dibayar oleh Aditya selaku bendahara kas kecil, diterima oleh Bapak Chandra. Selanjutnya, KK03, bukti pengeluaran kas kecil. Diserahkan kepada Bapak Heri, uang sejumlah Rp100.000 untuk keperluan membayar biaya angkut barang. Tertulis Rp100.000 di Bandung tanggal 07 Oktober tahun 2020. Disetujui oleh Albert MSI selaku pimpinan, dibayar oleh Aditya selaku bendahara kas kecil, diterima oleh Bapak Heri. Selanjutnya, nomor KK04, bukti pengeluaran kas kecil. Diserahkan kepada Bapak Angga, uang sejumlah Rp150.000 untuk keperluan membeli perlengkapan kantor. Tertulis Rp150.000 di Bandung tanggal 9 Oktober tahun 2020. Disetujui oleh Albert MSI selaku pimpinan, dibayar oleh Aditya selaku bendahara kas kecil, diterima oleh Bapak Angga.
Selanjutnya, KK05, bukti pengeluaran kas kecil. Diserahkan kepada Bapak Syahbana uang sejumlah Rp30.000 untuk keperluan membayar langganan surat kabar tertulis Rp30.000 di Bandung tanggal 11 Oktober tahun 2020, disetujui oleh Albert MSI selaku pimpinan, dibayar oleh Aditya selaku bendahara kas kecil, diterima oleh Bapak Syahbana. Selanjutnya, nomor KK06, bukti pengeluaran kas kecil, diserahkan kepada Bapak Putra uang sejumlah Rp100.000 untuk keperluan membayar biaya makan pegawai lembur tertulis Rp100.000, disetujui oleh Albert MSI selaku pimpinan, dibayar oleh Aditya selaku bendahara kas kecil, diterima oleh Bapak Putra. Selanjutnya, KK07, bukti pengeluaran kas kecil, diserahkan kepada Bapak Dwi uang sejumlah Rp200.000 untuk keperluan membayar biaya telepon tertulis Rp200.000 di Bandung 19 Oktober tahun 2020, disetujui oleh Albert MSI selaku pimpinan, dibayar oleh Aditya selaku bendahara kas kecil, diterima oleh Bapak Dwi. Selanjutnya, nomor KK08, bukti pengeluaran kas kecil, diserahkan kepada Bapak Anto uang sejumlah Rp300.000 untuk keperluan membayar biaya PDAM tertulis Rp300.000 di Bandung tanggal 22 Oktober tahun 2020, disetujui oleh Albert MSI selaku pimpinan, dibayar oleh Aditya selaku bendahara kas kecil, diterima oleh Bapak Anto. Nomor KK09, bukti pengeluaran kas kecil, diserahkan kepada Bapak Ahmad uang sejumlah Rp450.000 untuk keperluan membayar biaya listrik tertulis Rp450.000 di Bandung tanggal 27 Oktober tahun 2020, disetujui oleh Bapak Albert MSI selaku pimpinan, dibayar oleh Aditya selaku bendahara kas kecil, diterima oleh Bapak Ahmad. Selanjutnya, KK010, bukti pengeluaran kas kecil, diserahkan kepada Bapak Udil uang sejumlah Rp100.000 untuk keperluan membeli bensin 10 liter tertulis Rp100.000 di Bandung tanggal 29 Oktober tahun 2020, disetujui oleh Albert MSI selaku pimpinan, dibayar oleh Aditya selaku bendahara kas kecil, diterima oleh Bapak Udil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian laporan dana kas kecil PT Sukamaju bagian keuangan. Di sini kita awali dengan judul. Judulnya berupa laporan dana kas kecil. Kemudian pada baris selanjutnya kita tulis perusahaan dan bagian kita bekerja. Pada baris selanjutnya kita tuliskan periode dana kas kecil ini dibuat. Di sini periodenya di Oktober 2020. Kemudian bagian-bagian dari laporan dana kas kecil tadi dari nomor, tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, lalu akun-akun yang didebet serta saldo. Pada nomor pertama di sini dituliskan sisa saldo September 2020, yang dimana ini merupakan sisa saldo dari bulan kemarin. Kita tulis di penerimaan, kita masukkan, kemudian masuk ke saldo. Jadi sisa saldo di bulan kemarin itu masuk ke saldo bulan sekarang. Lalu bulan kedua, di sini ada nomor kas masuk urutan pertama dengan keterangan pengisian kembali kas masuk. Dituliskan di kolom penerimaan 1.750.000. Kemudian langsung kita input ke saldo, kolom saldo. Mengapa ini 2 juta? Karena kas yang masuk kita tambahkan dengan saldo yang tersisa di saldo kita. Selanjutnya
Pada tanggal 2 Oktober, kita melakukan pengeluaran kita yang pertama, sehingga nomor buktinya bertuliskan urutan 1. Dengan keterangan membeli materai tempel 5 buah at 8.000, berarti 1 buahnya berharga 8.000 rupiah. Di sini terdapat 5 buah materai, sehingga 8.000 dikali 5 menjadi sebesar 40.000. 40.000 ini kita masukkan ke kolom pengeluaran. Lalu kita input lagi ke kolom akun yang di debit yang sesuai. Pada materai, di mana yang kira-kira akun debit yang sesuai, kita input harganya. Lalu kita masukkan saldo, kita kurangkan dengan saldo sebelumnya. Jadi 1.960 ini didapatkan dari 2 juta dikurang dari pengeluaran di bawahnya itu 40.000. Pada tanggal 5 Oktober, kita memiliki pengeluaran yang kedua, sehingga nomor urutnya menjadi kata 02 dengan keterangan membayar biaya telegram ke Semarang. Jumlah pengeluarannya 50.000, kita masukkan ke kolom pengeluaran, lalu kita masukkan ke akun yang di debit yang sesuai. Kemudian kita input ke saldo dengan mengurangkannya dengan saldo yang sebelumnya. Selanjutnya pada 7 Oktober 2020, kita memiliki pengeluaran yang kedua, sehingga nomor buktinya memiliki urutan ketiga, itu KK03, dengan keterangan membayar biaya angkut pemeliharaan kantor. Uangnya yang digunakan sebesar 100.000, kita masukkan ke kolom pengeluaran. Lalu kita input ke dalam akun yang di debit, yaitu lain-lain, kemudian input ke saldo dengan mengurangkannya dengan saldo sebelumnya. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2020, kita melakukan pengeluaran kita yang keempat, yang membuat nomor buktinya menjadi urutan keempat, yaitu KK04, dengan keterangan memberi perlengkapan kantor. Jumlah pengeluarannya 150.000, kita masukkan ke kolom pengeluaran. Lalu jumlah pengeluarannya kita input lagi ke akun yang di debit dengan akun yang sesuai, yaitu ATK. Kita kurangkan dengan saldo sebelumnya 1.660. Kemudian pada tanggal 11 Oktober, kita memiliki pengeluaran kita yang kelima, sehingga nomor buktinya menjadi KK05 dengan keterangan membayar langganan surat kabar. Kita mengeluarkan biaya sebesar 30.000, kita masukkan ke kolom pengeluaran, lalu kita input lagi ke akun yang sesuai, kemudian kita input saldo dengan mengurangkannya dengan saldo sebelumnya. Pada tanggal 14 Oktober, kita memiliki pengeluaran kita yang ke-6, yaitu membayar biaya uang makan pegawai yang lembur. Biaya yang dikeluarkan sebesar 100.000 rupiah. Kita masukkan ke kolom pengeluaran, lalu kita input ke kita kurangkan dengan saldo sebelumnya, lalu kita input saldo. Lalu pada tanggal 19 Oktober 2020, kita memiliki pengeluaran kita yang ke-7, yaitu membayar biaya telepon. Kita memasukkan biayanya ke kolom pengeluaran 200.000 rupiah, lalu kita masukkan ke akun yang di debit yang sesuai. Lalu kita input ke saldo dengan mengurangkannya dengan saldo sebelumnya. Pada tanggal 22 Oktober, kita memiliki pengeluaran kita yang ke-8, yaitu membayar biaya PDAM sebesar 300.000 rupiah. Kita input ke dalam akun yang di debit, lalu kita input ke saldo dengan mengurangkannya dengan saldo sebelumnya. 27 Oktober, kita memiliki pengeluaran kita yang ke-9, yaitu membayar biaya listrik sebesar 450.000 rupiah. Kita input ke pengeluaran, lalu input ke akun yang di debit yang sesuai, lalu kita kurangkan dengan saldo sebelumnya. Pada tanggal 29 Oktober, kita memiliki pengeluaran kita yang terakhir, yaitu yang ke-10, dengan keterangan membayar biaya bensin kendaraan direktur sebanyak 10 liter dengan add 10.000. Sama seperti tadi, apabila ada add, berarti satuannya seharga yang disebutkan di sini. Di sini 10.000 satuannya dan dibelinya 10 liter. Jadi kita kalikan menjadi 100.000 rupiah pengeluarannya. Kita masukkan ke akun yang di debit yang sesuai, lalu kita kurangkan dengan saldo sebelumnya menjadi sebesar 480.000. Saldo terakhir ini
kita masukkan jumlah penerimaan, kita jumlahkan kolom ini. Lalu jumlah pengeluaran kita jumlahkan juga menjadi jumlah. Lalu sisa saldo kita input ke bawah jumlah pengeluaran menjadi saldo yang didebit. Sisa saldo. Lalu di kolom terakhir yaitu balance-nya. Balance-nya 2 juta. Jumlah pengeluaran dijumlah dengan sisa saldo menjadi balance. Apabila sama, apabila jumlah pengeluaran dengan sisa saldo hasilnya sama dengan jumlah penerimaan, maka saldo di laporan keuangan kita balance dan benar. Pada akhir kita beri kolom tanda tangan di sini dengan tanggal. Tanggal kita harus menggunakan tanggal kerja. Kemudian kolom tanda tangan pimpinan dan kolom tanda tangan bendahara kas kecil. Baiklah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Dan pada bagian akhir, yaitu form pengajuan dana kas kecil. Untuk mengisi bagian-bagian yang pertama ada dana untuk bagian, kita isi bagian keuangan. Yang kedua periode kas kecil untuk bulan Oktober 2020 dan dana awal kas kecil sebesar 2 juta rupiah dan saldo sebesar 480 ribu rupiah. Keterangannya kita isi dengan pengisian kembali dana kas kecil untuk bulan selanjutnya yaitu bulan November dengan jumlah sebesar 1.520.000 rupiah dan kita isi juga totalnya 1.520.000 rupiah. Dibuat oleh sekretaris atau bendahara kas kecilnya Aditya tanggal 2 November 2020 dan disetujui oleh Albert MSI tanggal 2 November 2020. Sekian form pengajuan.